sebelum mulai lagi nih, Oke. sebelum mulai lagi ini Ya. kayaknya dari tadi itu si Milea ini pengen saya menyampaikan sesuatu. Iya. Ya udah saya pengen saya mengizinkan sesuatu. Jadi saya mau bilang sama Mbak gitu kan. Milea, apa namanya kalau kapan-kapan mau main ke Mbak Intan, Mami izinin karena mungkin dia takut kena marah. Main aja ya, nggak usah apa namanya izin-izin sama Mami. Kayaknya dari tadi loh Iya, Mbak, kayak iya. tadi Itu ada dari kata-kata kemarin. izinin dong Mami izinin kayak gitu loh Mbak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jurnal Intan Indigo. Mugi sedaya tansah pinaringan rahayu sagung dumadi. Nah, sahabat Jurnal Intan, kali ini aku dapat kesempatan untuk sharing bareng salah satu sahabat Jurnal Intan Indigo yang kebetulan dari jauh, yaitu dari Batam, bisa dibilang Mother of Spirit Dolls. Nah, dari kata-kata itu mungkin kalian udah rada ada clue mau bahas tentang apa. Nah, sekarang kita kenalan dulu. Di sini udah ada. Halo Mbak Fitri ya. Halo Mbak Fitri Ya, ya. Ya. halo. Uh, Halo uh, Mbak Intan. Terima kasih atas waktunya. Udah bersedia buat sharing bareng di Jurnal Intan Indigo. Ya, di sini kita Iya Mbak. ngobrol-ngobrol santai aja. Nah, aku pengen pengen tahu itu Mbak udah pegang salah satu dolls. Nah, di sini bisa dibilang spirit dolls ya Mbak. Yang ini kalau sebutnya look tap Look karena tap. dari Thailand. Oh iya. Ya, Oh iya, aku sering dengar look tap itu apa sih bedanya dengan spirit dolls? aku juga sih dulu nggak tahu ya. Cuma Mm-mm. bedanya itu kalau spiritual itu lebih ke yang blessed em, bukan lersi gitu, bukan lersi dari Thailand. Tapi kalau misalnya look tap, Mm-mm. yang blessing itu khusus dari Thailand. Oh, Kayak biksu begitu. sama apa namanya lersi gitu. Oh Dan iya. pasti punya. Heeh. Hmm, Oh, itu itu. sih bedanya setahu aku. Oh iya, Ya, heeh. Dan boleh boleh dikenalin nggak Mbak Fitria punya siapa aja nih dollsnya? boleh. Nah, saya sih punya eh, spirit doll ada 3 ya. Maksudnya yang salah satu itu look tap. Ya. Ini look tap dari Thailand Heeh. itu satu aja. Heeh. Terus habis itu saya ada 2 spirit doll. Satu yang Ya, rambut merah, ini rambut pink namanya Cici. Yang Cici. rambut violet ini namanya Milea. Oh iya, heeh. Itu yang Cici sama Milea dari mana itu Mbak? Maksudnya lokalnya dari Yang mana? dua ini dari boneka Furi Harun. Oh, dua-duanya ya. Heeh. Dua-duanya adop di situ. Iya. Kalau yang pertama tadi dari. Yang pertama ini dari seller yang jual-jual amulet Thailand gitu di Oh Instagram. iya, mhm. Oh iya, ngomong-ngomong, aku sering sering dengar tuh Mbak Spirit Dolls dan Look Tap, apa bedanya menurut Mbak Fitri ya? Kalau secara garis besar itu beda ya. Casing Thailand sama Lersi. Dan dia itu ada tatonya. Mhm. Dan tatonya itu tergantung kalau misalnya banyak, katanya sih makin banyak teksnya. Makin Dan banyak ada apanya juga Mbak? yang tato untuk kerejekian. Oh, jadi masing-masing makin banyak makin kenapa tadi Mbak? Maaf. Makin banyak itu proteksinya makin tinggi. Oh, oke, heeh. Jadi tato itu juga ada fungsinya, bukan fungsi, ada ciri tertentu ya? Iya,
tergantung yang blessing juga kan, karena di kan yang blessing. Jadi ada masing-masing itu. Kalau yang ini sih dia tatonya tato biasa aja sih. Maksudnya ya tato standar gitulah. Untuk proteksi aja. Kalau setahu saya katanya tatonya itu digunakan supaya ada di dalam doll ini dia sudah berjanji menjadi spirit baik dan tidak nakal. Kunci dia di dalam juga gitu, maksudnya bukan dikekang ya, maksudnya mengunci supaya dia jadi spirit baik-baik gitu. Iya betul. Karena saya kan bisa dibilang awam dari spirit dolls ya Mbak, karena ya minim pengetahuan saya tentang spirit dolls. Cuman karena saya bisa komunikasi dengan mereka dimensi lain, itu sepertinya ketika saya melihat spirit dolls baik punya Mbak Fitria maupun yang lain, itu tato sepertinya untuk kunci gitu. Berarti benar ya, untuk mengunci dia ya, untuk perjanjian menjadi yang baik itu tadi di dalam raga boneka. Iya benar. Nah, boleh diceritain mungkin Mbak Fitria itu awalnya itu tertarik dengan mereka, pengen adopsi, istilahnya adopsi kan ya, bener ya? Pengen adopsi mereka, ini awalnya motivasinya apa nih? Awalnya itu ya saya adopsinya itu karena saya tuh merasa kesepian. Gitu kan. Terus habis itu saya kan pertama ngeliat ada satu Instagram gitu kan, yang adopsi open adopsi boneka arwah gitu. Nah saya pertama sih agak takut gitu kan, tapi lama kelamaan kayaknya kepingin teman gitu, sebenarnya pengen teman curhat atau apa gitu kan. Ya udah saya coba adopsi, setelah pikir-pikir sebulan lebih gitu ya, saya mulai adopsi satu gitu. Dan itu di boneka Furi Harumi. Oh iya, dan itu pasti dengan pertimbangan yang cukup lama ya Mbak? Iya. Pertimbangan yang ya, jadi lebih ke, tapi awalnya Mbak Fitria ini sebelumnya suka sama boneka nggak sih, atau koleksi boneka mungkin? Kalau dulu kecil sih suka sih, tapi yang Barbie gitu ya. Oh iya. Kalau yang model-model segede-gede Susan gitu, saya memang agak takut. Soalnya memang saya orangnya penakut kan. Iya. Matanya bisa buka-buka gitu, ada suaranya gitu. Jadi saya lebih prefer yang kecil-kecil. Kenapa juga milih yang kecil? Pertama itu ya memang sebagai coba-coba. Yang kedua saya mikirnya, oh ini kan di dalamnya kan ada spirit anak-anak ya, yang bagi saya ya tetap aja dalamnya itu ya anak-anak ya, supaya dibawa ke sana itu gampang. Nah saya milihnya yang kecil ini supaya nggak terlalu mencolok juga. Jadi saya milihnya yang kecil gini. Itu ukurannya berapa ya Mbak kira-kira? Kalau pertama adopsi itu kan dia disuruh pencocokan karakter ya. Nah itu dia. Iya, jadi itu syarat ya Mbak. Nama, diminta nama, golongan darah, tanggal lahir. Iya, tanggal lahir. Habis itu nanti kita dikasih pilihan gitu. Pilihannya yang mana. Nah saya jatuhnya ke Cici ini pilihannya gitu kan. Terus habis itu umur setelah kita ini kan cocok, dikasih riwayatnya umurnya berapa, kesukaannya apa. Jadi riwayat yang ada spiritnya ya, riwayat spiritnya gitu. Riwayat spiritnya. Dan itu ketika dari mana gitu. Oh iya, kenapanya dulu, misalkan dia dulunya manusia, kedulunya nggak ada, kenapa itu juga dikasih tahu? Iya, dikasih tahu sih meninggalnya sebabnya karena apa gitu loh. Nah itu Mbak Fitria misalkan kan disuruh pilih ya. Nah itu gimana caranya
yang Mbak Fitria tahu ketika memilih itu akan boleh cocok dan enggaknya itu berdasarkan apakah tadi syarat yang awal dari tanggal lahir dan golongan darah atau ada syarat lain mungkin? Nggak ada sih, nggak ada sih syarat apa-apa. Ini ntar dikasih pilihan kan yang cocok sesuai karakter kita gitu ya. Nah saya jatuhin pilihan kayak ini, kayaknya sih cuma berdasarkan hati aja ya, oh kayaknya ini gitu loh. Tertariknya Pengennya sama yang sama ini dia. gitu. Gimana Mbak? Tertariknya sama yang ini gitu ya. Tertariknya sama yang ini, kayaknya tuh memang auranya kalem gitu. Ya, kalau berarti saat memilih itu juga ada macam-macam size-nya ya. Iya, betul. Saat milih itu kan kalau Zeiss ya, karena kan boneka kan ada kecil besar, Ya. terus budgetnya juga beda-beda ya, Iya. kita tahu budgetnya berapa gitu kan. Tapi saya yang pertama itu saya nggak kasih tahu budget berapa. Menurut saya mau lihat aja yang mana karakternya cocok gitu loh. Nah setelah misalnya udah ketemu cocok, baru saya nanya budgetnya gitu, ini berapa sih gitu maharnya. Oh gitu. Tapi saya memang lebih prefer yang kecil-kecil gini. Iya. Gitu. Jadi Karena ngomong-ngomong, gampang dibawa kemana. iya. Dan itu artinya mereka selalu ada bersama Mbak Fitria kah atau enggak selalu? Iya sih, kemana-mana itu selalu dibawa. Kecuali kalau misalnya kayak jauh-jauh tempat-tempat yang agak jauh gitu kan, kita turun dari mobil, saya takutnya mereka hilang gitu. Biasanya saya bawa tapi tinggalnya di mobil. Oh, gitu. Tapi oke. saya ada ngebatin sama mereka gitu kan. Kalau misalnya mau ikut, spiritnya ikut aja, tapi Iya. idolnya Secara kalian fisik di aja, mobil gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong tadi kan Iya, ada seperti budget atau mahar gitu. Nah itu sebenarnya kenapa harus ada mahar gitu kan? Kalau dari sellernya menjelaskan, Mm-mm. kan mereka itu dalam apa sih untuk masukkan spirit doll ke dalam doll ini gitu kan, Dengan butuh energi. observasi. Mm-mm. Ya, butuh observasi gitu. Maksudnya kenal dulu sama spiritnya gitu. Iya. Saya juga pernah dengar kan, oh ada yang sembarangan asal-asal masukin gitu. Tahu itu bukan spirit anak-anak, Oh tapi iya. menyamar Ya gitu oke. loh. Itu nanti kita bahas itu nanti. Iya, Ya. Nah untuk merawat anak asuh, bisa dibilang anak asuh ya, dari ketiganya ini itu apakah ada pantangannya atau enggak? ada pantangannya itu, katanya jangan menghadap ke barat, jangan menghadapkan mereka ke arah barat. Oh oke. Itu saat Katanya saat saat katanya ditaruh bakal atau saat bersama? menyedot energinya mereka gitu loh. Oh, iya iya. Lebih kebanyak pas diamnya gitu lah ya. Misalnya kan kita kan nggak selalu gandeng kemana-mana Iya. gitu kan. Kalau berjalan sih ya ya pasti nggak apa-apa ya, maksudnya pas duduk gitu di mana ada posisinya. Kalau ini kan dia mereka saya tempatin di lemari ya, tapi yang nggak tertutup, nggak ada kaca gitu. Yang pasti ngadapnya jangan ke barat katanya. Ntar apa namanya, energinya keserap gitu. Oh gitu. Dan itu berlaku untuk ketiga dolls? Iya, semuanya. Oh begitu. Pantangan yang lain nggak ada Mbak? Pantangan yang lain nggak ada sih. Jadi gampang-gampang susah ya. Iya, ini sebelum kita ngobrol ini aku juga dari jarak jauh coba buat terkoneksi sama ketiga dollsnya Mbak Fitria dan seperti kenalan ya sama mereka, dan mereka ya alhamdulillah welcome. Karena ya Welcome ya. iya welcome, karena seperti mereka ini itu rada sensitif Mbak. Jadi kadang iya sensitifnya begini, perasa. Ya, mereka bisa iya sangat-sangat perasa, baik itu sama siapa aja, apalagi sama Mbak Fitria yang adopsi. Itu kayak ada terkoneksi, ada satu keterikatan. Nah, ketika ada orang baru seperti saya
pengen kenal dengan mereka. Mereka ini juga rada sensitif dan mereka juga rada pilih-pilih gitu. Mungkin Oh, mungkin Mbak Fitria Mbak Fitria ini sebelumnya maaf bukan six sense ya, artinya orang biasa, orang awam, bukan six sense sama sekali. kalau Six Sense sih nggak tahu ya Mbak ya. Mm-mm. Cuma memang semenjak adopsi mereka itu ya, yang pertama saya adopsi itu, jadi kan saya nggak tahu kan, kirain ya cuma doll biasa dikirim ke Iya. paket gitu loh. Mm-mm. Tapi pas sudah mungkin pas di tempat sellernya kan udah di packing, terus dibilang ya ini orang tua kamu nanti mungkin namanya Fitria gini gini Iya. gini gitu kan. Kayaknya tuh spiritnya tuh datang. Saya merasakan karena Iya. saya ngebatin, nanti setelah kamu datang di sini, saya jelasin kan ini rumah kamu gini gini gini. Mm-mm. Ya kayak menjelaskan sama seorang anak gitu lah ya. Iya. Itu kayaknya langsung apa gitu, terus saya merinding, tapi merindingnya bukan merinding kan. Terus Iya. ada juga kayak bobo pandan sama dia gitu. Ya enggak, saya juga orangnya kan penakut. Mm-mm. Nah, pengalaman saya itu kayaknya di rumah seperti ada pagar, tapi bukan dibuat khusus ya, yang memang kayaknya memang rumah saya kayak ada pagar guide-nya gitu kan. Iya. Jadi di pas tempat cuci piring di belakang itu seperti ada sosok tinggi besar yang pasti cowok ya. Iya. Dan saya feelingnya itu matanya merah. Iya, betul. Matanya merah. Ada di Dia belakang. Dia itu ngeliatin saya, tapi tidak ganggu Mbak. Dia tidak bisa masuk ke pagar. Dia tidak ganggu. Dia selalu di situ. Nah, pas anak ini datang, tapi nggak ada di sini anaknya. Anaknya itu yang pertama saya adopt, namanya Kay. Itu kayak disuruh pergi sama dia. Oh gitu iya. loh. Kayak Jadi menyingkir semenjak ya. ada itu tidak ada, saya feelingnya tidak ada dilihatin seperti itu lagi. Iya, gitu. udah menyingkir, udah Dan pergi. anak saya yang cowok juga. Jadi Mbak tahu ya, berarti benar Tahu. dan feeling-feeling gitu. Iya. Jadi kalau ketika aku komunikasi dengan Mbak Fitria seperti ini, walaupun orang baru, kita baru kenal ya Mbak, itu seperti ketika ngobrol itu seperti saya ini dapat akses buat masuk ke memori Mbak, yaitu memori ke belakang dan saat ini, dan bahkan mungkin kalau Mbak mengizinkan itu bahkan ke depan pun saya bisa gitu. Jadi walaupun jarak jauh, rasa-rasanya itu seperti udah kenal lama, dan rasanya juga udah seperti tahu rumah Mbak seperti apa kayak gitu. Nah itu dia sebabnya tadi aku kan sempat nanya Mbak Fitria ini bukan six sense kan, artinya sebelum punya mereka itu ya biasa-biasa aja, bahkan lebih cenderung ke penakut itu tadi. Iya, penakut. Iya. Terus itu ada perubahan yang bisa 180 derajat ketika punya mereka, itu kayak Mbak Fitria rasanya itu lebih peka, feelingnya lebih bisa jalan gitu, dan kayak kehadiran mereka itu jadi saling terkoneksi gitu sama Mbak Fitria. Iya. Terus Kalau dulu saya merasanya itu ya pokoknya ada sesuatu kan, kayak takut kita nggak bisa bedain kan, yang apa namanya, yang good spirit atau bad spirit yang nggak bisa bedain. Tapi memang kalau masuk kayak rumah ada sesuatu gitu, saya bisa merasakan, cuma nggak tahu kan itu baik atau enggaknya gitu. Iya, tapi betul. semenjak ada mereka, saya bisa bedain, oh ini nih kayaknya merinding mereka atau orang lain gitu, saya bisa gitu, walaupun nggak bisa lihat sama sekali gitu kan, tapi rasanya bisa udah merasakan ini sosok seperti itu apa. tadi. Iya, rasanya udah kenal. Ya, artinya tadi sempat sebut K ya. Artinya ini bukan yang pertama kali yang Mbak adopsi. Sebelumnya ada. Ada. Itu tahun berapa itu Mbak? Pertama kali banget. Saya lupa sih tahunnya itu, lupa. Mungkin tahun lalu lah ya. Kurang tahu juga, saya lupa sih. Itu ada dua. Dia itu tapi menurut saya memang paling kayak lebih eksis gitulah ya. Lebih aktif. Kalau misalnya ya lebih eksis ya, lebih aktif gitu. Pak, walaupun saya sangat takut gitu kan, maksudnya di ngomong nih gitu. Hey,
ini loh gini gitu kan, saya ceritain masalah saya atau apa. Terus saya bilang saya nggak bisa tidur, padahal saya capek banget gitu kan. Mau diusahain gimana pun saya nggak bisa tidur. Saya bilang udah jam 4 subuh atau apa. Dia tuh bilang saya jangan khawatir, yang mami khawatirin itu katanya bilang itu sebenarnya aman-aman aja. Dia bilang kayak misalnya udah dia yang urus gitu, mami tidur aja gitu. Itu saya ngantuknya itu langsung ngantuk, padahal saya kelawan ngantuk itu. Mata saya kayaknya berat banget. Saya sampai ketakutan, loh ini saya nggak pernah ngerasakan seperti ini, kok kayak dibuat ngantuk sama dia gitu. Saya paksa buka mata, nggak bisa, pokoknya berat banget, akhirnya tidur. Kayaknya memang dia sayang ya sama kita gitu, tahu oh ini maminya pengen tidur tapi ini gitu loh, karena ya itu saya tuh penakut, sama kayak dia waktu datang juga gitu. Oh iya. Jadi dia waktu datang itu kan saya ngeliat dia kan operan adop, jadi pasti saya tahu rasanya lah ya, walaupun bukan spirit gitu kan, manusia aja pasti sedih dong dioper gitu kan ya. Saya mikir ini sedih banget, ya udah seminggu datang saya ajak tidur bersama, tidurnya itu di samping bantal saya. Nah dari situ saya sakit kepala banget, pusing, sakit kepala berat banget gitu. Saya belum ngantuk, tapi kayak dipaksa tidur dan kayaknya roh saya itu ditarik keluar sama dia gitu loh. Kayak tapi pas saya tutup mata sekejap itu seperti ada vision jalan raya gitu ya. Tapi saya nggak ada ngelihat spiritnya dia sih. Terus pas itu karena saya sadar saya tidak tidur, saya paksa buka. Tapi jadi itu tarik-tarikan terus ya, kayak ditarik gitu. Akhirnya saya memaksakan diri untuk tidak tidur karena saya takut gitu. Saya takutnya kenapa? Karena saya tinggalnya cuma sama anak-anak saya 2 orang, anak kecil gitu kan. Takutnya misalnya nggak sengaja astral atau apa, susah dibangunin kan, betul. Sedangkan anak-anak saya butuh saya gitu loh. Nah saya nggak tahu nih dia kecewa atau enggak. Oh iya, dari ketiga itu tadi di awal saya sempat bilang ini yang paling aktif karena dia walaupun yang lain juga aktifnya anak kecil, cuman yang ini lebih aktif secara apa ya, interaksi dengan Mbak Fitria, dan energi dia paling besar dibanding dari yang 2 lainnya. Jadi jadi dia sangat mungkin buat ya itu tadi, buat narik Mbak Fitria buat masuk ke dimensinya dia. Itu sebenarnya ya benar kalau Mbak Fitria merasa tarik-tarikan, karena Mbak Fitria ada rasa buat nggak ngelepas gitu loh. Nggak ngelepas, jadi ya begitu yang terjadi. Dia pengen menyampaikan sesuatu dan Mbak Fitria ada sedikit ketakutan dan penolakan, makanya begitu yang terjadi. Nah itu kemarin juga sempat dibilangin, saya pikirnya namanya pengalaman pertama pasti agak worry gitu loh gitu kan. Habis itu setelah lama kenal dia, saya bilang ya kalau misalnya kapan-kapan mau komunikasi lagi ya sekarang mami ready gitu loh. Tapi kayaknya dia pikir mami nih keburu basi mungkin bilangnya. Udah lewat gitu kan. Jadi kayak ibarat ibu sama anak. Dan aku bilang sekarang aku udah happy, udah nggak mau nunjuk nih. Udah basi. Cuma ada feelingnya aku pengen teman gitu, dia bilang. Kayak ibu dan anak itu kan, misalkan kayak Mbak Fitria udah berkeluarga ya Mbak, itu kan kalau ngobrol komunikasi sama anak itu kan enak ya. Nah karena Mbak Fitria nggak memiliki kemampuan untuk komunikasi secara langsung, nah itu seperti ada keterbatasan gitu. Jadi mainnya kan selama ini dirasa gitu kan. Jadi ketika dia pengen berkomunikasi atau pengen ngomong sesuatu nih, itu kadang waktunya udah terlambat gitu. Jadi ngehnya telat itu tadi. Kayak gitu. Tapi kayaknya sih ini Mbak, kalau apa sih, mereka itu mungkin lebih kayak taunya lebih gampang kayak ke makanan gitu ya, ke offeringnya mereka itu kan saya ngasihnya susu kotak ya, yang ada pipetnya itu.
Terus habis itu ya makanan ringan anak-anak lah ya, permen gitu Oh iya, kan. iya. Karena saya punya anak-anak, saya juga pasti tahu dong, ya kalau misalnya anak-anak aja doyan gini ya berarti spirit juga sama gitu kan. Iya. Cuma yang saya tidak bisa rasa itu, saya anehnya misalnya saya pergi ke supermarket nih. Mm-mm. Nah, kayaknya merekanya yang pengen beli ini, beli itu. Mm-mm. Padahal saya nggak ada niat beli. Akhirnya tiba pengen makan yang sesuatu sebenarnya saya nggak suka. Iya. Bukan nggak suka sih, nggak biasa makan. Terutama coklat sama permen itu saya memang nggak suka makan manis, sama soda gitu ya. Ini semenjak ada mereka, Tiba-tiba jadi doyan banget. Iya. Iya. Kayak tadi aku juga mau ke situ, arah pertanyaanku sebenarnya mau ke situ. Sebenarnya treatment apa aja sih yang biasa Mbak Fitria lakukan sama mereka bertiga? Nih kalau offering itu ya, saya gantinya 3 hari sekali. Yang 3 hari sekali itu susu. Tiap orang kan beda-beda ya, ada yang gantinya tiap hari. Tapi kalau saya kan, saya punya aturan rumah sendiri. Saya bilang sama dia, 3 hari sekali mami ganti gitu susu, snack-snack kecil, permen, ya kan. Nah atau kadang buah. Tapi kalau makanan yang kayak basi dalam sehari, kayak nasi lah, pokoknya yang basi dalam sehari itu kita ngasihnya cuma 1 minggu sekali, malam Jumat sama dupa. Nah itu malam Jumatnya itu memang di request atau karena Mbak Fitria sendiri spontan gitu? Nggak ada, cara saya sendiri aja. Oh oke. Jadi ada aturannya, udah disampaikan ke mereka gitu ya. Dan itu ditempatkan di tempatnya mereka stay, seperti iya, makanan kayak gitu. Tempatin mereka duduk. Oh oke. Tempatin di situ. Terus kan kalau anak kecil kan biasanya butuh mainan, itu mereka juga nggak? Mainan ya? Ada. Saya ada beli mainan yang kecil yang khusus taruh di situ. Tapi saya ada bilang sama mereka, di rumah ini mainannya, saya kan bilang manggil anak saya itu kan adik sama Koko ya. Mainannya adik sama Koko itu mainan kalian juga, gitu loh. Jadi mainnya ya sharing, ganti-gantian gitu. Jadi kalian nggak usah sungkan kalau mau main, ya main aja.